kendaraan yang keluar masuk Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara menjadi korban pemerasan oleh kelompok preman. Aksi pelaku saat meminta paksa sejumlah uang kepada pengendara yang baru saja menjalani karantina viral di media sosial. Semua. Itu masuk kamar. Abang maunya berapa, jangan dibikin ribet. Hasil 50.000 udah. Video amatir ini merekam aksi pelaku saat memeras warga yang baru saja menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Pelaku memaksa pengemudi menyerahkan sejumlah uang disertai ancaman secara verbal. Pengemudi pun menyerahkan uang sebesar Rp50.000 agar bisa keluar dari halaman parkir Wisma Atlet. Video rekaman itu pun viral di media sosial hingga pihak Polsek Pademangan turun tangan dan menangkap pelaku serta menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan pemerasan. Sementara satu pelaku lain masih buron. Jadi dengan modusnya meminta uang yang parkirnya harga yang luar biasa gitu. Dan lalu kita amankan. Yang satu masih kita lakukan proses pencarian dan pengejaran. Sampai ada ancaman nggak sih Pak saat dia meminta uang lebih banyak itu, sampai mengancam nggak atau nggak akan melakukan apa? Ancaman kita masih mendalami. Ancamannya adalah ancaman verbal. Artinya masyarakat yang di situ kan akan sering bolak-balik ke keluarga dan sebagainya. Dengan ancaman nanti kalau nggak di itu akan tidak bisa lagi kesini dan sebagainya gitu ya. Pihak kepolisian memastikan peristiwa pemerasan itu tidak terkait dengan pengelola Wisma Atlet Pademangan. Para pelaku merupakan kelompok preman yang beraksi di luar Wisma Atlet untuk kepentingan pribadi, sebab aksi pemerasan itu juga dilakukan pada kendaraan lain yang melintas. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Ya, tentunya aksi premanisme ini tidak bisa dibiarkan ya, semoga bisa ditindak lanjut oleh pihak yang berwenang. Nah Pak Ustadz, bagaimana Islam memberi hukuman kepada seorang pemeras? Ini koreksi ya jika memang saya salah, apakah Islam tidak melihatnya berdasarkan berat dan ringannya tindakan, melainkan harus memberi hukuman seberat mungkin untuk efek jerah? Ya, sesungguhnya ada dua kategori hukuman. Ada hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun oleh Al-Hadis, dan ada hukuman yang diberikan kebijakan itu kepada pemegang kebijakan atau kewenangan. Dalam konteks ini namanya at-ta'zir. Seseorang yang terlibat dalam suatu perbuatan tercela seperti pemerasan, kemudian pungli, maka itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Apa keputusan dan hukuman yang tepat? Karena tidak ditetapkan oleh Al-Quran, tidak ditetapkan pula oleh Al-Hadis. Namun tujuannya adalah agar terjadi efek jerah bagi pelaku. Apakah seberat-beratnya? Tentu kalau kerap dijalankan. Kalau tidak, kemudian ia mengurangi atau meninggalkan perbuatan-perbuatan tercelanya. Atau juga ada dalam bahasa agama namanya ta'dzib. Ada hukuman yang untuk mengarahkan dan meluruskan pelakunya. Suatu saat kan kita sangat berharap bahwa yang melakukan perbuatan tercela itu kemudian ia sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan itu lebih bagus. Karena kalau kemudian hukumannya itu berat, mungkin akan menyulitkan pihak yang tadi melakukan perbuatan. Dan disitulah takzir itu dibolehkan dalam agama. Dan takzir adalah keputusannya berada di tangan hakim, di tangan pihak yang berwajib, agar kemudian pelaku tadi jerah terhadap perbuatannya dan tidak mengulangi di kemudian hari. Ditambah pula kata para ulama, karena ini untuk menjaga haknya orang banyak. Mereka yang datang ke Wisma Atlet, mereka yang kemudian menjenguk dan sebagainya, tentu ini ada kebutuhan. Mereka keluarga, mereka sanak famili, yang di situ adalah mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Karena ada protokol kesehatan yang berlaku, mereka patuh dan mereka taat. Jangan sampai ketaatan dan kepatuhan mereka kepada protokol kesehatan itu diganggu dengan perbuatan-perbuatan tercela, pungli, pemerasan yang itu tidak dibenarkan oleh agama, tidak dibenarkan oleh undang-undang. Dan kita kembalikan apa yang tepat, apa yang patut kepada pelaku pemerasan ini dan pungli, itulah yang disebut dengan takzir. Ada unsur pendidikan, ada unsur efek jerah di dalamnya. Namun apabila dipandang memang mereka harus dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, diserahkan pula pada hakim. Namun manakala hakim memandang ada hukuman yang setimpal untuk mereka, juga kita serahkan kepada hakim, karena itu adalah konsensus. Bagaimana hakim akan memutuskan dengan seadil-adilnya yang tepat, agar kemudian pelaku tidak mengulangi di waktu-waktu yang akan datang, insya Allah.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, pertanyaan selanjutnya, memang tindakan ini kan sebenarnya tidak bisa dibenarkan ya, memeras uang yang memang bukan untuk haknya. Tapi bagaimanakah hukumnya jika memang ternyata uang yang diberikan itu ternyata dilakukan, maksudnya untuk manfaatnya ternyata bisa positif begitu bagi si orang yang memeras itu, bagaimana Pak Ustadz? Jadi uangnya dapatnya itu sebenarnya haram gitu ya, tapi sebenarnya uang itu digunakan untuk misalnya untuk nafkah keluarganya begitu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, Nabi SAW sudah mengingatkan bawanda, kullu ma nabata min haram fannaru aula bihi. Sungguh, apa yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, maka penggunaannya, maka pemanfaatannya juga termasuk kategori yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Imam Nawawi, menghilangkan keberkahan pada harta. Sehingga kita berharap bahwa urusan nafkah keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kita betul-betul hati-hati agar yang masuk ke dalam perut keluarga kita, anak kita, istri kita, atau siapapun yang berada dalam tanggung jawab kita adalah yang halal, yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tujuannya mulia, tapi tidak boleh dengan cara yang tidak mulia. Korelasinya kata para ulama, sesungguhnya tujuan yang mulia harus dengan cara yang mulia. Demikian juga kalau sudah nawaitunya mulia, maka juga penggunaannya harus mulia. Dan kita dalam tanda kutip agama melarang untuk tujuan kebaikan ia melakukan perbuatan. Atau nawaitunya sudah bagus, tapi kemudian tujuannya pula tidak bagus. Ya sudah betul, ya dia bekerja dengan sebaik-baiknya, tapi kemudian digunakan untuk berjudi, maka ini juga kategori menyalahi salah satu aspek. Atau sudah tepat, tujuannya adalah untuk memberikan nafkah kepada keluarga, tapi cara ia mendapatkan harta atau untuk nafkah keluarganya dengan cara yang tidak dibenarkan, kedua-duanya adalah kategori yang dilarang oleh agama. Kita insya Allah berusaha dengan sungguh-sungguh, apa yang kita berikan kepada keluarga adalah dari yang halal, tujuan yang mulia, hendaklah dengan cara yang mulia pula insya Allah. Artinya ini antara nawaitu dan juga tujuannya ini harus selaras begitu ya Pak Ustadz. Baik, kita akan